Bentuk ketiga soal yang sering muncul yaitu kalau kiri kanan memuat mutlak. Jadi kalau ada mutlak dari fungsi fx, mutlak dari sebuah fungsi kurang dari atau lebih dari sama aja ya penyelesaian nanti, sebuah mutlak dari fungsi yang berbeda. Gx atau fx ini adalah sebuah fungsi yang memuat variabel, konstanta, dan yang lainnya. Waalaikumsalam. Nah, kalau ada soal kayak gini, konsep dasarnya adalah sama halnya kalau waktu itu kalau nggak salah pernah ada yang jawab, Bapak nanya gini, mutlak dari X sama dengan berapa? Tiba-tiba ada dari kalian jawab bahwa mutlak dari X itu adalah akar dari X kuadrat. Ini benar, dan ini adalah salah satu sifat dari nilai mutlak. Oke. Jadi di sebelah kanan, paling kanan ini Bapak akan tulis hal-hal penting ya. Ini sifat nilai mutlak. Jadi yang pertama itu mutlak dari X sama dengan akar dari X kuadrat. Sifat keduanya adalah kalau ada mutlak dari X itu bisa juga kalian tulis menjadi mutlak dari min X dikali negatif bentuk yang di dalam mutlaknya. Kita mulai. Berdasarkan sifat ini, mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat, maka bentuk ini bisa kalian tulis menjadi akar dari fx dikuadratin kurang dari akar dari gx dikuadratin. Karena kiri dan kanan memiliki akar, akarnya kita hilangkan sehingga menjadi fx dikuadratin kurang dari gx dikuadratin. Setelah itu bentuk gx-nya kita pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi fx dikuadratin dikurangi gx dikuadratin kurang dari 0. Ini terlalu jauh-jauhan, kita deketin dulu. Oke. Sehingga sorry ya, ini kuadratnya. Nah, ada satu sifat lagi yang harus kalian ingat, sifat aljabar. Ini penting sekali karena sifat ini biasanya selalu digunakan dalam soal-soal sebuah tes, entah itu tes masuk perguruan tinggi negeri, entah itu tes masuk sekolah kedinasan, entah itu masuk tes CPNS dan sebagainya. Karena ini adalah sebuah trik dalam pengerjaan soal. Sifatnya apa? Sifatnya gini. Kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu akan sama aja dengan si A-nya ditambah B dikali si A-nya dikurang B. Kenapa ini sangat penting? Karena untuk mempermudah mengerjakan soal. Kalau nggak percaya kita gini. Kalau ada soal gini, dulu kalau nggak salah satu soal kalau kalian mau masuk STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dulu, pas Bapak masih SMA, ada soal seperti ini. Soal nomor 1. 2021 kuadrat. Angkanya mungkin berbeda tapi sifat bentuknya sama. Dikurangi 2020 kuadrat. Kalian kalau nemu soal kayak gini, caranya gimana? Manual. Cari dulu 2021 dikuadratin. Bakalan lama gak? Lama. Terus kalau selain itu gimana dong caranya? Bisa pakai sifat ini. A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini kan sama ya bentuknya ya. A kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti ini A-nya, ini B-nya. Berarti bisa pakai sifat ini. Ini penting Bapak kasih tanda. Bisa pakai sifat ini. Sehingga bentuk ini jawabannya adalah
tinggal 2020-nya ditambah 2021-nya ditambah 2020, kemudian dikalikan 2021-nya dikurangi 2020. A tambah B dikali A min B. Nah, ini kan gampang. 2021 tambah 2020 berapa? 4041. 4041. 2021 kurangi 2020? 1. 4041 dikali 1? 4041. 41. Udah, ini jawabannya. Cepet ya, dibanding kalian manual. Kalau manual kan lama banget. Kalian harus buat dulu nih. 2021 kali 2021, 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 0, dan seterusnya. Lama banget. Nah, makanya kalian harus ingat sifat ini. A kuadrat kurang B kuadrat akan sama aja dengan A plus B dikali A min B. Begitupun soal ini. Soal ini, dengan menggunakan sifat aljabar ini, kita bisa ubah bentuknya menjadi si fx ditambah gx, ini G ya, dikali fx dikurang gx kurang dari 0. Sehingga bisa disimpulkan kalau ada soal yang bentuknya seperti ini, ya, kalau ada soal yang bentuknya seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah tinggal menggunakan bentuk seperti ini. Yang di atas adalah penjabaran kenapa bentuknya jadi seperti ini. Asal muasalnya ibaratnya. Sebagai contoh, ini kita panjangin dulu. Contoh, bentar ya. Kita buat lebih panjang. Oke. Wah, ini tidak mau kalah panjangnya. Oke, sebagai contoh. Nomor 1. Misal mutlak dari 4x min 10 kurang dari mutlak 2x plus 20. Jangan 20 deh. 40. Nah, kalau ada soal kayak gini dengan menggunakan sifat yang tadi Bapak jelaskan di atas, berarti caranya adalah si fungsi ini fx, ini fx. Ya. Ini fx, ini gx. Jadi caranya adalah fx ditambah gx dikalikan fx dikurangi gx. Oke. Baru tulis kurang dari 0. Kalau ini lebih dari, berarti nanti lebih dari 0. Kayak gitu ya. Sehingga penyelesaiannya adalah fx tambah gx. 4x kurang 10 ditambah gx-nya. Gx-nya berapa? 2x plus 4 dikali apa? Fx yaitu 4x min 10 dikurang gx. Nah, oke. Ketika dikurang, pakai kurung ya. Karena yang dikurang adalah semua bentuk dari gx, yaitu 2x plus 40. Tutup kurung, kurang dari 0. Sampai sini paham nggak? Bentar ya, ini nggak muat, jadi kita manipulasi dulu. Yes. Kita geser karena tidak muat. Oke. Ini kurang dari 0. Baru deh, selesain lagi.
4x tambah 2x. 6x. 6x. Kemudian min 10 tambah 40. 30. 60. Plus ya, plus 30. Yang ini sekarang. Nah, ini tulis dulu seperti biasa 4x min 10. Nah, nanti minnya dikali 1 min kali 2x, min 2x. Min kali 40, min 40. 4. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kita tulis lagi 6x plus 30. 4x kurang 2x. Berapa? 2x. 2x. Min 10 kurang 40. Ini 50. Min 50 kurang dari 0. Sehingga didapat nilai x-nya yang pertama yaitu 6x plus 30 sama dengan 0. 6x plus 30 sama dengan 0. Sehingga 6x sama dengan berapa? Min 30. Min 30. Jadi x-nya berapa? Min 5. Min 5. Min 5. Oke. Atau nilai x-nya adalah 2x min 50 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan 50. Min 50. 10. Plus ya. X-nya berapa? Kan min pindah ke kanan jadi plus. Oh iya. 25. Sampai sini paham? Paham. Paham. Kita dapat nilai X nih. Nilai X-nya yaitu min 5 sama 25. Langkah berikutnya adalah kalian buat baris bilangan untuk menentukan batasnya. Pak. Buat garis ya. Ke atas dikit dulu dong Pak, mau SS. Oh, mau SS. Udah, Lagi? makasih Pak. Udah, oke. Nih, bilangannya adalah, Bapak tanya dulu, antara min 5 sama 25, lebih kecil mana? Min 5. Min 5. Min 5. Nah, yang lebih kecil taruh di sebelah kiri. Min 5-nya di sini, 25-nya di sini. Nah, baru kalian buat sebuah kotak-kotak gitu. Jadi ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, kotak-kotak ini nanti kita isi plus atau min. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menguji coba sebuah bilangan yang berada di kotak tersebut. Kemana diuji cobanya? Diuji cobanya ke sini. Sekarang Bapak tanya dulu. Kan ada 3 kotak ya. Ada yang sebelah kiri, ada yang tengah, ada yang kanan. Yang kanan, angkanya ada berapa aja yang di sini? 26. 26, 27, 28 dan seterusnya gitu ya. Pokoknya di atas 25 gitu. Kalau di sini ada angka berapa aja? Negatif. Min 4, Iya. Min 4, min 3, min 2, 1, 0, 0, 2, 3 dan seterusnya sampai 24 ya. Kalau di sini, Min 6, min 7. min Min 6, 6. 8, bla bla Oke. ya. Oke, min 6, min 7 bla 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 katanya ya. Oke, yang pasti jangan bala-bala ya, bla bla bla. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah setelah kalian paham tentang yang tadi, kalian pilih salah satu angka yang ada di sini. Boleh angka berapa aja selain min 5 sama 25. Mau angka berapa? 0. 0. Oke. Nah, angka tersebut yang akan kita uji coba. Uji coba X sama dengan 0. Kemana? Ke, kita lihat biar gampang. Nah, ini Bapak kasih tanda ungu aja ya. Uji cobanya ke sini, ke si ungu. Ini biar nggak banyak tulisan. Uji coba ke sini, yaitu ke 6x plus 30, 2x min 50. Biar gak bingung, Bapak tulis lagi deh. 6x plus 30 sama 2x min 50. Bener gak? Bener ya harusnya ya.
Oke, uji coba ke situ. Karena yang kita ambil adalah angka 0. Pak, boleh gak angka 1? Boleh, berapapun boleh selain min 5 sama 25. Berarti nanti nilai X-nya diganti jadi 0. Sehingga didapat di sini berapa? 6 kali 0. 0. Jadi tinggal 30 ya. 2 kali 0? 0. 0. Ini 30. 30 kali min 50. Hasilnya positif atau negatif? Negatif. Negatif ya. Negatif 150. Sebenarnya kalian tidak mesti menghitung 30 kali 50-nya. Yang kalian harus cari tahu adalah dia hasilnya negatif atau positif. Ternyata negatif. Gini aja clue-nya ya. Kalau positif kali negatif atau perkalian dua buah bentuk yang berbeda tanda, pasti hasilnya negatif. Tapi kalau sama tanda, pasti hasilnya positif. Ini kan beda tanda, ini plus, ini min, pasti negatif. Nah, karena kita sudah dapat ketika kita menguji coba X sama dengan 0, hasilnya adalah negatif. Pertanyaan berikutnya adalah 0 ada di tengah, di kanan, atau di kiri? Tengah. Tengah. Ya, 0 ternyata ada di sini ya. Ya gak? Ada di sini ya. Hasilnya apa? Negatif. Berarti di sini kalian tulis negatif. Sampai sini paham? Kalau hasil positif tulis positif gitu. Nah, ini pasti sulang-seling. Ketika ini negatif, ini pasti positif. Ini positif. Dia pasti sulang-seling. Sampai sini paham? Oh, Pak, itu berarti jawabannya tengahnya negatif sama plus gitu dong jawabannya, Pak. Iya, kita hanya menentukan daerah ini hasilnya positif atau negatif. Nah, langkah berikutnya Berarti- adalah iya. Berarti Apa? ntar jawabnya Belum. pakai kotak-kotak gitu. Belum. Iya, tapi ngerjainnya pakai gini, tapi ini belum selesai jawabannya. Oh, Nah, langkah berikutnya adalah lihat yang dibutuhkan di soal apa. Ini apa? kurang dari 0. Kurang dari 0 positif atau negatif? Kurang dari 0. Positif. Positif ya. Karena kurang dari 0 itu kurang dari 0 positif. Negatif. Negatif ya. Karena kurang dari 0 itu negatif, berarti kita pilih yang kotak negatif. Lihat kotak negatif ini nih. Kotak negatif itu adanya di antara berapa? Di antara min 5 sama 25, yaitu lebih besar dari min 5 dan kurang dari 25. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah tadi berapa sih angkanya? Min 5 sama 25. Oke. Nilai X-nya itu lebih besar dari min 5. X lebih besar dari min 5 dan kurang dari 25. Sudah. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Jadi tujuan pembuatan baris bilangan untuk menentukan positif atau negatif. Kemudian lihat kembali di soal, ternyata yang dibutuhkan yang negatif. Kita lihat kotak negatif ternyata ada di antara min 5 sama 25. Sehingga jawabannya adalah X lebih besar dari min 5 dan X kurang dari 25. Apa sini paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Kurang Paham paham. ya? Saya mau nanya, Pak. Silakan. Passwordnya? Enggak, silakan nanya apa? Kan misalnya itu kan yang kurang dari kan misalkan ada kurang dari sama dengan tuh. Kalau saya waktu itu pernah baca itu katanya itu kalau misalnya kurang dari sama dengan itu 0 yang titiknya itu tuh yang di garis tuh itu katanya itu hitam ya. Iya benar. Jadi kalau ada sama dengannya ini full hitam. Kenapa full hitam? Itu artinya si min 5 ini termasuk ke dalam penyelesaian. Kalau tidak ada kurang dari kalau tidak ada sama dengannya, ini kan hanya sebatas kurang dari, artinya min 5-nya tidak termasuk. Jadi jawabannya hanya min 4, min 3, min 2, min 1 sampai 24. Tapi kalau di sini soalnya ada sama dengannya, berarti min 5 sama 25 termasuk. Berarti jawabannya min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 sampai 25. Paham nggak? Benar. Itu informasinya benar. Ya. Silakan. Saya yang dari kotak daerah itu sampai akhir saya nggak ngerti, Pak. Oke, kotak daerah sampai akhir nggak ngerti. Sampai dapat nilai X ngerti? Ngerti, Pak.
Ngerti, oke. Yang penting minimal ngerti sampai dapat nilai X. Nah, caranya gini. Setelah kamu dapat nilai X, kamu buat sebuah garis. Letakkan nilai X-nya, yaitu min 5 sama 25. Sampai sini paham? Meletakkan min 5 sama 25-nya? Yang negatif, pokoknya yang lebih kecil di sebelah kiri, yang lebih besar sebelah kanan. Setelah itu buat sebuah kotak gini. Setelah buat sebuah kotak, kamu pilih sebuah angka, berapapun ya, mau angka 0, 1, berapapun, kecuali 5 sama 25. Dan ternyata tadi dari kalian pilih angka 0. Nah, angka 0 ini kalian input ke soal ini, ke yang ini. X-nya diganti 0, 6 kali 0, 0, tambah 30. 2 kali 0, 0, tambah dikurang 50. 0 tambah 30, 30. 0 kurang 50, min 50. Sehingga jawabannya adalah min 1500 atau negatif. Sehingga ketika kita uji coba nilai X sama dengan 0 menghasilkan negatif. 0 itu berada di sini. Karena kita mencoba uji 0 sama dengan negatif, maka kotak yang di atas 0 itu negatif. Kalau kalian dicobanya angka 1 di mana, di sini juga ya? Kalian uji coba angka 26 boleh. 26 di sini, hasilnya negatif, tulis negatif. Positif, tulis positif. Jadi penulisan negatif positif tergantung angka yang kalian uji coba, posisinya ada di mana. Paham nggak? Paham? Tadi siapa yang nanya? Bapak. Paham. Setelah dapat positif negatifnya, baru lihat lagi di soal. Di soal ternyata yang dibutuhkan adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 itu adalah negatif. Kita lihat kotak negatif. Kotak negatif itu di antara min 5 sama 25. Baru kalian simpulkan, oh berarti jawabannya lebih besar dari min 5 dan kurang dari 25. Sudah selesai. Ada lagi? Sebelum lanjut? Paham? Udah? Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke soal keempat, bentuk keempat. Bentuk keempat kayak gini. Mirip ini cara penyelesaiannya, cuma soalnya berbeda. Bentar ya, kita cari dulu soal yang pas. Oh gini, X plus 2, X min 2 dari 3. X plus 2 mutlak dari X plus 2 dibagi mutlak dari X min 2, kemudian lebih besar dari 3. Lebih besar dari 3. Nah, kalau ada soal kayak gini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kali silang. Jadi jawab X plus 2 nya ditulis lebih besar dari 3 dikali, ini dikali ya jadinya ya, dikali mutlak X min 2. Sampai sini paham ya? Terus langkah berikutnya, dalam sifat nilai mutlak, di sifat ketiga, konstanta dikali mutlak dari sebuah X, maka jawabannya sama aja dengan mutlak dari KX dengan syarat K-nya itu positif ya. Berarti ini bisa ditulis menjadi mutlak dari 3 kali X, 3X. 3 kali min 2, min 6. Sampai sini paham? Paham. Baru kalau kalian lihat ternyata bentuknya sama dengan ini, ya gak? Baru kalian selesaikan kayak tadi, fx tambah gx dikali fx kurang gx. Silakan kalian coba sendiri yang ini. Kayak tadi caranya. Oke, coba kita bahas bareng-bareng ya. Bismillah. Terima kasih yang sudah memperlihatkan jawabannya, sudah bagus. Tinggal ketelitian saja. Oke, coba kita bahas bareng-bareng. Jadi yang pertama, kayak tadi bener sama kayak teman-teman kalian yang sudah diperlihatkan, yaitu si fx-nya ditambah gx, yaitu x tambah 2 ditambah lagi
3x min 6 3x min 6, kemudian x tambah 2 nya dikurangi 3x min 6 baru lebih besar dari 0. X tambah 3x 4x ada ya? Bentar, belum. Nah, oke. 2 kurang 6 min 4 x plus 2 min 3x plus 6 bisa dari 0, sehingga bentuknya bisa diubah menjadi 4x min 4 sama min 2x plus 8 lebih besar dari 0, sehingga jawaban pertama adalah 4x sama dengan 4 atau x sama dengan 1. Dan jawaban kedua adalah min 2x sama dengan min 8, sehingga x sama dengan 4. Oke, sama sini sama semua ya, nilai x-nya itu 1 sama 4. Baru langkah berikutnya buat baris bilangan, ini 1, ini 4. Buat kotak di atasnya, uji coba salah satu nilai. Mau uji coba angka berapa? 3. Nol aja. 0. 0 ya, ada Nol 0. Iya, lebih gampang 0. Kemana? Ke sini ya. 4x min 4 min 2x plus 8. Ini ke jaraknya terlalu lebar. Udah ke bawah. Aku paling kau cinta. Oke. Dicoba x sama dengan 0 kemana? Ke sini ya, ke yang tadi yaitu 4x min 4 sama min 2x plus 8. 4 kali 0, 0 ya. 0 kurang 4 min 4 min 2 kali 0, 0. Sebenarnya kalau 0, kalian tinggal lihat konstantanya yaitu min 4 sama 8. Jadi jawabannya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Ya. Oke, yang penting kita tahu negatif atau positif. Nggak perlu jawaban akhirnya, nggak apa-apa. Sampai sini pun nggak apa-apa. Tapi kalau mau lengkap boleh tulis 32 aja. Ternyata ketika dicoba x sama dengan 0, jawabannya negatif. 0 ada di mana? Kanan, kiri, atau tengah? Nah, Kiri. Tengah ya? Kiri. Kiri. Tengah, kiri atau kanan? Kiri ya? Kiri. Iya, kiri. Lah, kok tengah? 0 di kiri. Di kiri. Di sini 0 ya. Di sini 0. Jawabannya negatif. Berarti di sini negatif. Ya, ketika di 0 negatif. Berarti yang di tengah Positif. positif. Di sini Negatif. negatif. Tapi karena tadi soal awalnya adalah pecahan, ya gak? Kalau yang sebelum awalnya bukan pecahan, sehingga sudah sampai situ jawabannya tidak ada syarat. Kalau soal bentuknya pecahan, ada syarat tambahan. Pak, kok ada syarat? Kenapa? Why? Berarti. Nah, kenapa ada syarat? Sini. Jadi sebelah paling kanan itu kita gunakan sebagai pembahasan secara terperinci. Bapak tanya deh, 2 dibagi 0 berapa ya? Yang gampang dulu kalau enggak. 8 bagi 2 berapa? 4. 4. Kenapa? Karena 2 kali 4 sama dengan 8, ya kan? 8. Oke. 2 bagi 0 berapa? Nggak ada jawabannya. Gak ada jawabannya ya. 0 Pak, emang 0 kali 0 2? Bukan. 1 Pak, emang 0 kali 1 2? Bukan. 2 Pak, emang 2 kali 0 2? Bukan. Jadi ketika pecahan dibagi penyebutnya 0, itu tidak akan ada jawabannya sehingga bentuknya tak terdefinisi. Artinya apa? Artinya pecahan itu tidak boleh 0. Sehingga bisa kita simpulkan pecahan penyebutnya tidak boleh 0.
tidak boleh, karena kalau penyebutnya 0 tidak akan ada jawabannya. Sehingga untuk membatasi syarat ini, si bentuk ini penyebutnya kan X-2 ya, sehingga X-2 nya tidak boleh 0, karena kalau X-2 nya 0 tidak akan ada jawabannya. Sehingga di sini kalian tulis aja syarat karena pecahan ya. Karena pecahan, syaratnya yaitu penyebut tidak boleh 0. Tadi penyebutnya berapa? X-2, kalian tulis X-2 tidak boleh 0. X-2 tidak boleh 0. Sehingga X tidak boleh berapa? 2. 2. X-nya tidak boleh 2. Kita lihat lagi ke baris bilangan. 2 ada di mana? Di tengah. Di sini ya, 2. Untuk 2 kita batasi tidak boleh. Sekarang kita lihat dulu. Di soal, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan di soal. Lebih dari Lebih besar dari 0. Positif, negatif berarti? positif. Positif. Berarti kita lihat yang positif. Kotak positif kan ini ya. Harusnya antara 1 sampai 4. Tapi ternyata ada syarat tambahan yaitu 2. Sehingga jawabannya adalah antara 1 dan 2 atau antara 2 dan 4. Sehingga bisa disimpulkan jawaban akhirnya atau himpunan penyelesaiannya adalah nilai X-nya lebih besar dari 1 tapi kurang dari 2, atau X lebih besar dari 2 tapi muat, kita kecilin aja. Oke. Atau nilai X-nya tadi berapa sih? 4. X lebih besar dari 2 tapi kurang dari 4. Sudah selesai. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Halo? Ngerti nggak? Ada yang mau tanyain nggak? Oke, Pak. Paham ya? Karena ada syaratnya, makanya apa? Pak mau Kenapa? nanya, Pak. Kan, ayah. Apa? Kalau misalkan itu kan kurang lebih. Kalau misalkan kurang lebih sama dengan itu gimana, Pak? Apa duanya juga termasuk apa enggak? Duanya tidak termasuk. Kalau kurang lebih sama dengan berarti, misal nih, soalnya kurang lebih lebih besar sama dengan ya. Berarti nanti yang ininya hitam. Berarti ada sama dengannya khusus di angka 1 dan angka 4. Jadi nanti di sini ada sama dengannya, di sini ada sama dengannya. Khusus duanya enggak. Paham enggak? Paham, Pak. Makasih. Nah, oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanyain? Jadi khusus soal pecahan, Pak, kenapa yang tadi tidak pakai syarat? Karena bukan pecahan soal bentuk awalnya. Sedangkan untuk soal nomor 4 bentuk awalnya pecahan sehingga ada syarat di sini. Ya, ada syarat. Syarat ini biasanya yang sering dilupakan sehingga membuat jawabannya tidak tepat. Terus ini paham ya? Oke, bentuk terakhir. Wah, sudah nggak terasa udah mau habis aja nih. Bentuk terakhir itu gampang kok. Kita coba. Bentuk terakhir berarti yang kelima ya. Kalau ada soal kayak gini. 1, 2, X min 1, 3. 1 mutlak dari 2X min 1, 3. Nah, kalau ada soal kayak gini caranya gampang. Gimana caranya? Lihat setelah pesan-pesan berikut ini. Bentar dulu ya. Kita biar
Sip. Kalau ada soal kayak gini, cara menyelesaikannya adalah gini, teman-teman, gampang bisa teman-teman. Jawab. Sama halnya kalau kalian mengerjakan nilai mutlak di awal-awal, yaitu tulis ulang kali negatif gitu doang. Pertama kalian tulis ulang bentuknya. 1 terus 2x min 1. Sampai sini paham ya? Cuma nulis ulang doang ya. Nah setelah itu kalian lihat tengah-tengahnya ada konstanta berapa nih si jomblonya? 1. Min 1 ya, min 1. Min 1 biar jadi 0 harus ditambah 1 atau dikurang 1? Ditambah 1. Ditambah 1. Ini Bapak kasih kata-kata deh biar kalian ngerti. Semua ruas tambah 1. Sehingga dari sini kita dapat satunya ditambahkan dengan 1, 2x min 1, karena udah tambah 1 tinggal 2x ya. 3-nya ditambah 1. Sampai sini paham nggak? Paham. Paham. 1 tambah 1 Gimana Pak soalnya bacanya? apa? Oh dibacanya dari tengah. Dari tengah. Mutlak dari 2x min 1 lebih besar dari 1 dan mutlak 2x min 1 kurang dari 3. Paham nggak? Dari tengah ya. Mutlak 2x min 1 lebih besar dari 1 dan mutlak 2x min 1 kurang dari 3. 2x min 1 lebih besar dari 1 atau 2x min 1 kurang dari 3. Kayak gitu. Ini juga sama berarti 2x lebih besar dari 1 tambah 1 atau 2 kurang dari 3 tambah 1. 1 tambah 1 berapa? 2. 2. Jadi 2x lebih besar dari 2 atau 2x kurang dari berapa? 4. 4. Sekarang lihat lagi tengahnya. Ada konstanta, ada koefisien. Koefisiennya berapa? 2x. 2 doang, koefisien itu angka doang. 2 ini biar jadi 1 harus dibagi 2 atau dikali 2? Dibagi. Iya. Semua ruas bagi 2. Adil ya, prinsip keadilan matematika. Sehingga si 2-nya dibagi 2, karena 2-nya merah. Kemudian 2x dibagi 2 tinggal x ya. 4-nya dibagi. Sampai sini paham? Oh, Jadi jawabannya berapa? Cara kita tahu kayak Iya. cara kita tahu kayak tambah 1 atau bagi 2 itu gimana Pak? Oke, lihat tengah sini. Yang pertama, ini kan tambah min 1. Min 1 biar jadi 0 diapain? Ditambah 1. Kalau min 5 tambah 5. Kalau plus 5 kurang 5. Paham nggak? Paham. Nggak beneran, Iya, ngerti nggak? Di 0 ya Pak? Intinya hilangkan konstantanya. Ini kan min 1. Min 1 biar 0 diapain? Tambah 1. Jadi 0. Makanya ditambah 1. Paham nggak? Paham lah nak? Ini harus di 0. Iya, untuk yang tengah konstan kan kita tujuannya mau mencari nilai x. Berarti selain x kita hilangkan dibuat 0. Paham nggak? Tujuannya mau mencari nilai x. Ini ada min 1 kita hilangkan, kita buat 0. Karena min 1-nya biar 0 harus tambah 1, maka berakibat ruas kanan harus tambah 1 juga, harus adil. Sehingga didapat nih, min 1-nya udah hilang. Kita mau mencari nilai x, masih ada angka 2 di sini. Angka 2 biar jadi 1 harus dibagi 2. Kenapa bukan dikurang 2, Pak? Karena kalau dikurang 2, 2x dikurang 2 tidak menjadi x. Intinya adalah kalian harus buat 2x-nya menjadi x. Salah satu caranya adalah 2x-nya harus dibagi 2. Karena kalau 2x dibagi 2 hasilnya adalah x. Sehingga semua ruas dibagi 2.
Paham nggak? Berarti kalau 5x Iya. dibagi 5 gitu, Pak. Iya, kalau 5x dibagi 5. Paham? Ini kalau plus 5 berarti dikurang 5. Ya, kalau plus 5 dikurang 5 gitu. Oke, lanjut lagi berarti ya. Udah ngerti ya? 1. Ini X. Ini berapa? 2. Oh, 2. sehingga jawabannya adalah X lebih besar dari 1 atau X kurang dari 2. Dari tengah ya, bacanya. X lebih besar dari 1 dan X kurang dari 2. Jawaban pertama ini. Jawaban kedua. Jawaban kedua, caranya. Ini kita kasih tanda dulu. Ini jawaban pertama. Sekarang jawaban kedua. Jawaban kedua sama kayak tadi, cuma angka 1 dan 3 ya ditukar posisi, kemudian keduanya dikali negatif. Ini kan awalnya 1 ya, berarti tulisnya -1. Awalnya 1 jadi 3, 3-nya dikali negatif, di -3, 2x -1, 3 jadi 1 tapi 1-nya kali negatif. Paham nggak? Jadi ini sama ini ditukar, kemudian 3-nya dikali negatif, 1-nya dikali negatif, sehingga dapat seperti ini. Kalau Paham? kalau 3 sama Iya. 1-nya negatif berarti jadi plus. Jadi plus ya. Paham ya? Ini kata-katanya gini deh. Tukar kali negatif. Gitu aja. Lanjut kayak tadi caranya. Lihat tengahnya, ini berapa? Biar hilang. Harus diapain? Tambah 1. Iya, semua ruas tambah 1. Sehingga -3 tambah 1 2x -1 tambah 1 0 ya. Jadi -2 2x 0. Habis itu diapain lagi? Bagi 2. Oke. Semua ruas bagi 2. Sehingga -2-nya dibagi 2, 2x-nya dibagi 2 jadi x, 0 bagi 2. Kalau 0 dibagi sebuah bilangan, berapapun pasti hasilnya 0. 25, ada jawabannya ya. Kalau 0-nya di bawah baru nggak ada jawabannya. Oke. -2 bagi 2, -1 ya. Udah selesai. Sehingga jawaban akhirnya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah yang ini dulu. X lebih besar dari -1 atau X kurang dari 0, atau X lebih besar dari 1, X lebih besar dari 1, dan X kurang dari 2. Sudah, sampai sini. Selesai jawabannya. Jawabannya Nggak ada 2. syarat lagi. Ada 2 jawabannya. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain? Pak, kalau misalnya di ulangan itu pakai jawaban 1, jawaban 2, dua-duanya. Iya, semua ini termasuk. Biar bisa disimpulkan jawabannya ini dan ini. Kalau di ulangan ya kayak gini jawabannya. Oke. Ada lagi? Ini padahal baru 3 soal doang, lama ya. Paham? Ada yang mau tanyain nggak sebelum tutup? Udah habis ternyata. Apanya? Iya. Udah. Nggak. Yang akhir baca gimana, Pak? Ini himpunan penyelesaian. X lebih besar dari -1 atau X kurang dari 0, atau jangan tulis ini. X sama 0
atau X di atas atau X atau X. Semoga bermanfaat. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.